itu dimulai dengan pengerjaan proyek, dimulai dari perencanaan. Hari ini banyak yang bekerja, tinggal kita presentasi ya. Kemudian KD PK masih sama. Lalu ada 4 penilaian hari ini: sikap, sosial, spiritual, kemudian nilai pengetahuan dan nilai keterampilan yang diukur selama pelaksanaan diskusi dan presentasi. Lalu nilai pengetahuan nanti ada yang namanya post test. Setelah diskusi ada post test. Pertemuan yang ketiga itu lalu dengan merancang kegiatan atau proyek mading sederhana seperti yang ada. Dan sebentar sebelum presentasi Pak Guru lihat dulu dia punya hasilnya. Kalau layak baru kelompok tersebut melakukan presentasi dan tanya jawab selama diskusi. Pak Guru mulai pembelajaran hari ini dengan satu kata sebuah motivasi. Terus untuk anak MIPA pasti mengenal yang namanya nama atom, salah? Atau tadi kenal dengan teori E sama dengan MC kuadrat ya? Lagi sama dengan bahwa ceritanya dulu siapa yang belum tahu Albert Einstein? Dia adalah ilmuwan terkenal abad 20 ya. Dia terkenal dengan teori relativitasnya. Dia juga adalah satu peraih Nobel. Ternyata dia adalah seorang anak yang terlambat berbicara dan juga mengidap autisme. Autisme cacat. Waktu kecil dia juga suka lalai dengan belajar. Jadi apa yang dipetik hari ini? Slide yang Pak Guru tayangkan bahwa apa? Coba silakan. Berdiri. Dari kisah Albert Einstein dapat mengambil pesan bahwa walaupun kita memiliki kekurangan, tapi selama kita ingin berusaha, kita akan bisa. Terima kasih. Kita semua masih memiliki kekurangan, pasti. Namun untuk meraih cita-cita impian itu harus dengan perjuangan. Semua tokoh-tokoh kalau kita lihat dia punya latar belakang yang dulu itu terbalik. Kasih kelompok nanti Pak Guru secara berurutan dari kelompok 1 sampai 5. Silakan kasih tunjuk proyeknya. Dalam hal ini mading, kemudian dijelaskan sedikit proses pembuatannya dan dibuat semua dalam workshop ini sebelum kita laksanakan kegiatan diskusi. Kelompok 1 gimana? Kelompok 1. Apa ini? Pemilihan pada masa musim kemerdekaan. Dia punya pelaksanaan saat itu ini. Saat itu kelebihannya lah kurang lebih. Atau ciri-ciri pelaksanaan demokrasi saat itu adalah pemberian hak secara menyeluruh, kemudian pembahasan dari sini ya. Untuk menjabat sebagai presiden orde baru tuh. Latar belakangnya ini. Ini juga buat di LKPD dong. Pokoknya ini demokrasi ini yang Pancasila nih pada awalnya berjalan baik, dong. Berjalan baik. Dalam perjalanan dari otoriter dan sebagainya. Proklamasi yang memiliki arti berupa pengumuman atau pemberitahuan pada khalayak umum. Sedangkan proklamasi kemerdekaan mempunyai arti yaitu pengumuman kepada seluruh rakyat yang merasakan kemerdekaan, tetapi yang ditujukan kepada rakyat akan kemerdekaan negaranya. Proklamasi kemerdekaan juga. Sedangkan proklamasi kemerdekaan
Kala. Sedangkan proklamasi kemerdekaan mempunyai arti yaitu pengumuman kepada seluruh rakyat yang merasakan kemerdekaan, tetapi juga ditujukan kepada rakyat akan kemerdekaan negaranya. Selamat siang, Yola. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami. Di sini kami akan mempresentasikan hasil mading tentang pelaksanaan demokrasi di Indonesia pada periode 1949 sampai 1959. Di sini saya serahkan pada pengasahan untuk menjelaskan. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Saya sini akan menjelaskan tentang demokrasi Indonesia pada tahun 1999 sampai 1999. Dalam pelaksanaan ini, demokrasi ini menjadi demokrasi periode kedua dalam pemerintahan negara Indonesia yang berlangsung dalam rentang waktu antara 1949 sampai 1959, yang artinya dalam rentang tahun 10 tahun. Pada periode ini sering disebut dengan nama demokrasi parlementer atau demokrasi liberal. Tidak ada? Tidak ada, berarti terima kasih untuk kelompok 2. Kita berikan tepuk ini penekanan. Kesimpulan itu harus lebih fokus ke demokrasi ya. Demokrasi itu bagaimana? Kalau sesuai dengan mading yang dibuat ini, demokrasi tahun 49 sampai 59, terutama dari tahun 50 sampai 59 ya, demokrasi itu berjalan dengan baik saat itu ya. Demokrasi parlementer ya. Namun karena parlementer itu kekuasaan lebih besarnya itu adalah parlemen atau DPR ya. Presiden tidak, makanya Soekarno menggantikan kembali itu dengan mengeluarkan dekret presiden ya. Karena kewenangannya terlalu kecil, makanya nanti kelompok berikut itu adalah demokrasi terpimpin ya setelah ini. Terima kasih untuk kelompok 2, silakan duduk. Nanti moderator adalah pada awalnya berjalan baik ya. Namun setelah 5 tahun kepemimpinannya ya, mulai terjadi sebenang-benangan otoriter dan sebagainya ya. Walaupun terjadi demonstrasi begitu banyak, tapi pemerintah melawannya dengan kekerasan ya. Dengan menggunakan alat utama tadi adalah ABRI tadi ya. Ada pemilihan umum, namun pemilihan umum yang tertutup ya. Lalu pada saat itu yang memilih presiden adalah DPR, yang memilih bupati, gubernur adalah DPR. Sekian penjelasan materi dari kelompok kami. Mungkin ada kelompok yang mau bertanya, saya berikan waktu. Nah, ya kelompok yang mau bertanya kelompok 2. Saya bertanya, bagaimana perbandingan demokrasi Orde Baru dan reformasi saat ini? Apakah itu masih lebih baik atau tidak? Berikan perbandingan demokrasi Orde Baru dengan demokrasi saat ini. Menurut kelompok 5, apakah saat ini lebih baik atau sebaliknya? Dilihat dari kelebihan-kelebihan itu. Baik. Jadi sebelumnya terima kasih untuk 5 kelompok ya, yang sudah melaksanakan dan menyelesaikan tugas mading ini sampai presentasi ya. Sebelum mengakhiri diskusi dan melanjutkan postes nomor, pada kelompok 4 bisa memberikan kesimpulan terkait diskusi. Silakan kelompok 4. Baik, terima kasih. Jadi kesimpulan yang kelompok kami ambil adalah demokrasi saat ini, demokrasi Pancasila yang berlaku sejak tahun 1965. Saat ini demokrasi sudah berjalan baik dibandingkan pada masa sebelumnya. Indonesia dan demokrasi mengalami fase surut atau kemajuan dan kemunduran. Namun, sebagai negara yang terus berusaha dan berada beberapa indikator, demokrasi saat ini yang kami rasakan adalah baik. Sekian dan terima kasih.
Silakan lihat kesimpulan di depan. Kesimpulan materi hari ini tentang periodisasi perkembangan demokrasi. Kita melewati 4 periode demokrasi parlementer atau liberal. Tadi sudah dipresentasikan oleh kelompok 1 dan 2. Lalu demokrasi terpimpin dipresentasi oleh kelompok 3. Baik, untuk pembelajaran kita siang hari ini dan pembelajaran kita sebelumnya sangat baik, menarik dan juga menyenangkan. Kita dilatih untuk berkelompok, bersama, berdiskusi, berkomunikasi dalam kelompok. Selain itu jadi kita juga untuk membuat mading, di mana kita dilatih untuk melatih kreativitas kita dan keterampilan kita. Dan itu untuk presentasi kita dilatih untuk belajar berbicara di depan umum. Sekian dan terima kasih. Kamu boleh kembang ya. Kemudian materi kita demokrasi hari ini sampai di sini dulu. Terima kasih untuk partisipasi selama mengerjakan tugas proyek pada kelompok 1 sampai kelompok 5 pada yang presentasi hari ini juga. Sampai jumpa minggu depan. Selamat sore untuk selamat siang untuk kita semua.